setelah obat yang satu. Ini contoh interaksi langsungnya, beberapa contoh interaksi langsung ini bisa kita bandingkan. Ini adalah obat A dan ini adalah obat B. Mana ya? Misal kita bandingkan ini bifosfonat. Bifosfonat ini contohnya alendronat atau bondronat ya. Dia akan berinteraksi langsung dengan kalsium. Ini obat-obat yang memang efeknya pada tulang. Sehingga pemberian bifosfonat dengan kalsium akan membentuk suatu kompleks. Jadi langsung bereaksi antara bifosfonat dengan kalsium secara kimiawi hingga membentuk suatu kompleks yang tidak larut. Kalau sudah tidak larut, maka absorpsinya menjadi menurun. Ya, itu contohnya. Contoh lain misalnya ini fluoroquinolon. Fluoroquinolon dengan antasid ya. Ini kan antasid. Antasid ini sering kita minum, fluoroquinolon juga sering kita minum ya. Jadi kalau misal kita berikan bersamaan langsung fluoroquinolon dengan antasid, maka kan terbentuk kelat. Kelat itu zat kelasi yang nanti kompleksnya itu tidak bisa diabsorpsi. Sehingga absorpsi dari obat A, fluoroquinolon, akan menurun. Jadi kalau misalnya ini catatan, apabila kalian ini fluoroquinolon ini kan termasuk kelas antibiotik. Kalau misalnya kita memberikan antibiotik ke pasien, lalu pasiennya punya gangguan saluran cerna sehingga kita berikan antasida, maka kalau misalnya pasiennya tidak kita edukasi untuk meminumnya ini tidak bersamaan, maka ketika dia minum kan biasa ya pasien-pasien kita itu minum obat sekali minum 5 langsung diminum semuanya, atau dia minum 2 sekalian, atau kalau fluoroquinolon kadang dia antasidnya cair ya, antasidnya sirup, dia rutin langsung tabletnya di situ dia minum bersamaan. Nah itu menyebabkan absorpsi dari fluoroquinolon ini menurun, sehingga yang sudah pasti efektivitasnya akan menurun. Jadi jangan heran ketika pakai terapi untuk mengatasi infeksi, jadi tidak tercapai. Nah, interaksi dalam hal absorpsi lainnya adalah ketika adanya terjadi perubahan pH cairan saluran cerna. Apabila cairan saluran cerna kita bersifat alkalis, misalnya kan sebenarnya kan kita pH saluran cerna kan asid ya, lebih asam, memang sangat asam. Kalau dia sedikit berubah pH-nya menjadi lebih alkalis, terutama akibat pemberian obat-obatan saluran cerna nih, saluran cerna bisa antasid, H2 blocker, PPI ya, maka keadaan seperti ini akan menyebabkan meningkatkan kelarutan obat yang bersifat asam. Jadi, dan dia juga bisa menurunkan kelarutan obat yang bersifat basah. Nah, ini ya adik-adik, harus kita benar-benar kita ingat. Jadi, sekarang kan peresepan antasid, H2 blocker, dan PPI ini hampir terjadi pada semua pasien ya. Hampir sebagian besar pasien memerlukan terapi ini. Nah, ini harus hati-hati ketika kita juga menggabungkan pasien ini pengobatannya dengan pakai aspirin. Aspirin ini kan antikoagulan, ya, antikoagulan. Nah, kalau dalam keadaan pH-nya alkalis, kita berikan antikoagulan, peningkatan kelarutan obat, maka resiko terjadinya toksisitas akibat aspirin menjadi lebih tinggi. Kalau misalnya kita kasih antasid, lalu dia ketokonazol untuk eradikasi jamur, maka mempengaruhi absorpsi ketokonazol sehingga nggak terobati jamurnya ya. Nah, ini beberapa contoh dari interaksi karena perubahan pH saluran cerna. Ini ya, ini yang udah saya jelaskan, antasid, PPI, H blocker dan aspirin, glibenclamid juga ya. Glibenclamid dia akan meningkatkan kelarutan dari obat aspirin, glibenclamid, sehingga obat-obat asamnya menjadi lebih tinggi dan meningkatkan absorpsi dari obat asam. Jadi nanti saya akan tanya sama kalian di ujian, apa saja obat-obat yang bersifat asam, dan apa saja obat-obat yang bersifat basah. Ya, itu nanti kan soal kalau di farmakoterapi harus dengan vinet ya. Nanti saya kasih kasus. Obatnya akan berputar-putar di situ aja. Jadi nanti saya tanya misalnya dari penggunaan obat-obat tersebut,
obat yang dianggap mempunyai sifat basa adalah obat yang harus gitu ya. Itu yang akan saya tanyakan. Interaksi dalam bagian mekanisme kerja interaksi farmakokinetik lainnya terkait dengan absorpsi adalah karena akibat perubahan waktu pengosongan lambung atau gastric emptying time yang berubah. Nah, kita tahu bahwa kalau diabsorpsi itu penyerapan yang paling utamanya kan terjadi di usus halus ya. Jadi kalau obat makin cepat sampai di usus halus maka makin cepat absorpsinya. Obat jadi kalau misalnya kita cepat waktu pengosongan lambungnya pendek ya, makin singkat artinya ya. Obat yang memperpendek waktu pengosongan lambung atau mempersingkat dia akan menyebabkan absorpsi obat lain yang diberikan dalam waktu yang sama akan lebih cepat gitu. Kenapa? Karena lebih cepat sampai ke lambung. Ya, sampai lambung. Makin cepat, makin singkat dia di lambung, maka lebih cepat dia akan sampai ke usus. Sehingga kalau cepat dia sampai ke usus, akan lebih cepat absorpsinya. Nah, ini adalah faktor-faktor yang dapat memperlambat dan mempercepat pengosongan lambung atau mempersingkat gastric emptying time ya. Yang memperlambat itulah makan, baring, berat ya, ada obat-obat antikolinergik, narkotik, antacid ini akan memperlambat pengosongan lambung. Kalau yang mempercepat pengosongan lambung itu ada metoclopramid, domperidone, itu akan mempercepat pengosongan lambung. Obat, kalau yang singkat waktu pengosongan lambungnya ya, tapi kalau obat yang memperpanjang waktu pengosongan lambung, dia akan menyebabkan pelambatan dari absorpsi obat lain. Kenapa? Karena makin lama sampainya ke usus ya, jadi makin lambat absorpsinya. Nah, tapi harus diingat bahwa kecepatan pengosongan lambung ini hanya mempengaruhi kecepatan absorpsi aja, tapi dia nggak akan mempengaruhi berapa jumlah obat yang diabsorpsi. Ya. Jadi makin cepat dia diabsorpsi. Misalnya yang akan diabsorpsi adalah 2 mg. Maka kalau misalnya kita mempercepat pengosongan lambung, maka makin cepat dia mengabsorpsi 2 mg tersebut. Tapi bukan berarti kalau dia cepat mengabsorpsi cepat transit time-nya di lambung lebih cepat, bukan berarti jumlah yang akan diabsorpsi menjadi 3 mg. Bukan, dia tetap 2 mg. Hal ini akan menyebabkan akan mengubah tinggi kadar puncak dan waktu untuk mencapai kadar tersebut tanpa mengubah bioavailabilitas. Ya, ini karena prinsip bioavailabilitas ya, bukan masalah kalau dia singkat berada di lambung maka makin banyak obat yang diabsorpsi, bukan, tapi lebih menyebabkan saja lebih cepat aja mencapai kadar puncaknya. Nah, ini adalah obat-obat perubahan waktu dan pengosongan lambung dan transit usus saling mempengaruhi pada interaksi ya. Ini metoclopramid dengan paracetamol, obat A, metoclopramid akan menyebabkan waktu pengosongan lambung sehingga absorpsi obat B makin lebih cepat. Nah, ini contoh-contohnya. Ini adalah hasil penelitian di mana kalau paracetamol sendiri, paracetamol ketika hanya diberikan dalam dosis tidak bersamaan dengan obat lain, maka dia akan mencapai kadar puncak setelah 2 jam, hampir 2 jam setelah pemberian. Tapi apabila diberikan dengan metoclopramid, maka dia bisa mencapai kurang dari 1 jam. Selain itu, faktor lainnya adalah kompetisi untuk transporter membran di saluran cerna. Nah, ketika farmakokinetik kan kita sudah belajar bahwa di saluran cerna ada transporter membran. Jadi, obat-obat yang merupakan analog dari zat makanan, ini seperti levodopa, ini akan diabsorpsi melalui mekanisme transporter membran yang sama dengan transporter untuk zat makanan, sehingga absorpsi obatnya akan dihambat oleh adanya makanan. Ya. Faktor lain adalah kompetisi untuk transporter membran. Jadi, kalau obat-obatan
sifat tersebut menggunakan transporter membran yang sama, maka dia akan berkompetisi. Siapa yang lebih kuat mengikat transporter tersebut, maka dia yang akan lebih cepat mencapai kadar terapinya. Nah, ada dua transporter yang kita kenal, ya. Ada transporter untuk menguptake obat, namanya OATP. Ada transporter untuk mengeluarkan obat, itu namanya PGP. Nah, adik-adik, bahwa studi terhadap OATP dan PGP ini udah sangat berkembang, sehingga kalau kita hanya hari ini hanya bahas tentang ada dua. Hari ini kita tidak tahu ada pembagian OATP dan PGP, berarti kita udah jauh tertinggal. Orang sudah bahas tentang bagaimana cara mempengaruhi atau pada obat kemo itu bagaimana cara mempengaruhi PGP ini menjadi lebih calm, lebih terhambat gitu. Jadi obat lebih banyak di dalam kayak gitu. Bagaimana cara mengaktifkan transporter iflak obat ini pada jaringan-jaringan non-targeting pada kemo, seperti itu ya, penelitian orang. Nah, jadi ini misalnya contohnya fexofenadin, dia adalah substrat dari OATP. Nah, sedangkan grapefruit ini adalah inhibitor dari OATP. Jadi kalau misalnya diberikan bersamaan, maka akan menurunkan absorpsi dari fexofenadin, sehingga akan menurunkan bioavailabilitas. Terkait dengan kompetisi, hambatan kompetitif pada transporter ini akan mempengaruhi kadar obat. Beda dengan cuman waktu pengosongan lambung. Kalau waktu pengosongan lambung dia hanya mempengaruhi kecepatan. Tapi terkait dengan transporter dia akan mempengaruhi bioavailabilitas. Contohnya lagi transporter iflak obat yaitu PGP, di mana quinidin ini dia sifatnya sebagai inhibitor dari PGP, digoxin ini substrat dari PGP. Sehingga hambatan PGP di usus halus akan meningkatkan absorpsi, dan kalau dihambat PGP di halus proksimal ginjal akan menurunkan sekresi, sehingga hal ini akan menyebabkan bioavailabilitas dari digoxin yang meningkat, sehingga risiko terjadinya gangguan fungsi jantung makin meningkat. Nah, terkait dengan interaksi lainnya dalam hal absorpsi, misalnya bisa perubahan dari flora usus ya. Nah, kalau flora normal ini kan biasa berperan pada sintesis vitamin K, memecah sulfasalazin menjadi bagian-bagian aktif ya. Sebagian bahkan ada yang terlibat dalam metabolisme obat ya. Jadi nanti antibiotik yang spektrumnya luas seperti tetrasiklin, sulfa, ampicillin, kloram, dia bisa menyebabkan supresi pada flora normal. Nah, dia harus ingat bahwa ketika kita memberikan terapi antibiotik tidak tepat sasaran dan itu adalah antibiotik spektrum luas, maka perhatikan adik-adik, ada kalanya pasien akan merasakan embung, begah, gangguan saluran cerna. Nah, itu biasanya disebabkan oleh karena adanya penekanan dari flora normal usus. Jadi karena nggak tepat sasaran antibiotik kita, ya udah dia jadi matiin yang mikroorganisme yang sebenarnya normal di usus kita ya. Nah, biasanya akibat pemberian spektrum antibiotik spektrum luas ini, dia sering menyebabkan efektivitas antikoagulan oral meningkat, meningkatkan bioavailabilitas levodopa. Nah, kalau misalnya kita berikan ampicillin, ada pil-pil KB ini akan menyebabkan efektivitas pil KB menurun. Jadi jangan heran nanti tiba-tiba pasiennya dia minum antibiotik, tas ampicillin diresepin sama dokternya, tetapi dia selama ini konsumsi pil KB untuk kontrasepsi, tiba-tiba dia hamil. Nah, ini gara-gara interaksi antara ampicillin dengan pil KB, sehingga karena ampicillinnya membunuh flora normal. Nah, ini adalah interaksi dalam hal absorpsi yang dapat menyebabkan efek toksik pada saluran cerna. Nah, misalnya obat-obat colchicine dengan vitamin B12, colchicine akan mengganggu absorpsi vitamin B12 sehingga kalau
sehingga kadar vitamin B12 yang diserap dalam tubuh menjadi rendah kan. Nah, kalau rendah vitamin B12 maka risiko terjadi anemia megaloblastik. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Mekanisme interaksi lainnya berdasarkan interaksi farmakokinetik, yaitu interaksi dalam hal distribusi. Mekanismenya ini melibatkan antara obat-obat yang nanti akan mempengaruhi distribusi obat lainnya. Nah, mekanismenya bisa dengan cara kompetisi dalam hal mengikatan dengan protein plasma, bisa dalam hal bagaimana merilis obat di jaringan, dia lepaskan ya, bagaimana volume distribusinya ya. Bisa juga melibatkan perubahan dari tawar jaringan lokal. Kita bahas tentang interaksi dalam ikatan protein plasma. Kita tahu bahwa sebagian besar obat itu yang bersifat asam, dia akan terikat dengan albumin. Sedangkan obat yang bersifat basa berikatan dengan alfa-glikoprotein. Nah, jadi itu protein plasma yang paling sering tempat berikatnya obat, albumin dan alfa-glikoprotein. Albumin ini terutama pada obat-obat yang sifatnya asam. Tapi walaupun dia lebih sering pada obat yang sifatnya asam, hampir 80% obat itu terikatnya dengan albumin. Jadi kompetisi antara obat yang bersifat asam maupun antar obat yang bersifat basa untuk berikatan dengan protein yang sama itu akan menyebabkan interaksi. Jadi kalau sama-sama obat itu bersifat asam kan dia sama-sama mau mengikat dengan protein, hingga rebutan sama protein plasmanya ya. Bagaimana interaksi farmakokinetik terkait dengan distribusi? Ada syarat-syaratnya. Nah, objek drug, obat yang dipengaruhi harus bersifat sangat terikat pada protein plasma. Jadi dia berikat kuat dengan protein plasma dan volume distribusinya rendah. Artinya dia sangat sedikit dilepaskan dari protein plasmanya. Obat yang bersifat presipitan drug harus mempunyai tempat ikatan yang sama dengan afinitas yang lebih kuat pada dosis tapi kadarnya cukup tinggi untuk menjenuhkan tempat ikatan tersebut. Misalnya contohnya nih, warfarin ini dia 99% terikat dengan protein dengan volume distribusinya 9 liter. Ya. Jadi dia ini kalau misal diberikan pada fenitoin, maka fenitoin akan menjadi objek drug, warfarin akan menjadi presipitan drug. Gitu, membacanya gitu. Geseran pada ikatan protein plasma, dia akan menyebabkan obat B menggeser obat A dari ikatannya, sehingga bisa jadi efeknya menjadi meningkat, toksisitas obat dari obat A tersebut menjadi meningkat. Jadi kita tahu bahwa obat-obat yang menyebabkan toksisitas maupun obat-obat yang menyebabkan efek terapik adalah obat-obat yang bebas, yang tidak berikatan dengan protein plasma. Jadi kalau ada obat, misalnya obat B ini menggeser obat A dari ikatan protein plasma, akan jadi obat A lebih banyak bebasnya, sehingga dia untuk berikatan dengan reseptor untuk menyebabkan efek ataupun menyebabkan toksisitas menjadi lebih tinggi. Ya, ini lihat beberapa contoh obat yang menggeser ikatan protein plasma. Di sini yang harus diperhatikan misalnya ini warfarin dengan fenitoin misalnya ya, pemberiannya akan menyebabkan efek perdarahan. Kenapa? Karena fenitoin ini bisa lebih kuat mengikat protein plasma sehingga warfarin lebih banyak yang bebas. Sedangkan si warfarin ini margin of safety-nya sangat rendah, sangat sempit margin of safety-nya, sehingga karena sempit margin of safety-nya ya resiko efek sampingnya lebih kuat. Kalau misalnya perubahan dosis yang sedikit saja.
Ya, ini kalau kita lihat, kalau dia ini kalau misal dia terikat dengan protein normalnya hanya 10% yang bebas, kalau menurun ikatan proteinnya maka ada 20% yang bebas. Ya. Dari 20% ini inilah yang bisa menyebabkan ini apa sih? Oke, inilah yang bisa menyebabkan efektivitas terapi maupun efek toksik. Nah, ini tadi contoh warfarin, kalau misal oral hidrat diberikan dengan warfarin ya, sehingga memberikan efek perdarahan. Interaksi dalam hal distribusi juga mengaitkan dengan kompetisi untuk transporter membran di sawar darah otak, blood-brain barrier ya, atau sawar darah dengan cairan cerebrospinal. Ketika terjadi kompetisi pada transporter membran di sawar-sawar darah otak, maka bisa menyebabkan efek samping yang bisa sifatnya sentral, karena kan dia di otak ya. Selanjutnya, mekanisme interaksi dalam farmakokinetik juga melibatkan interaksi dalam metabolisme. Mekanismenya dengan menghambat metabolisme obat, menginduksi metabolisme obat, mengubah aliran darah ke hepar, mengganggu atau menyebabkan gangguan ekspresi empedu dan sirkulasi enteroheptatik. Pertama kita bahas tentang hambatan metabolisme obat. Obat, bagian besar ini kan merupakan substrat dari enzim metabolisme CYP450, ya kan? CYP sitokrom P450 kan? Jadi, pemberian bersama dengan salah satu substrat dengan salah satu penghambat dari enzimnya yang sama bisa menyebabkan kadar plasma dari obat yang bersifat substrat itu meningkat. Ya, jadi, kalau misal kita berikan bersamaan, obat itu sifatnya satu obat adalah substrat dari enzim CYP. Satu obat adalah penghambat dari CYP. Maka kalau kita berikan obat yang sama, maka salah satu obat yang merupakan plasma, obat yang bersifatnya plasma pasti akan, yang sifatnya substrat pasti akan meningkat kadarnya di plasma. Sehingga ya efeknya tetap bisa meningkatkan efektivitas atau meningkatkan toksisitas. Nah, CYP450 yang paling banyak memetabolisme obat itu adalah CYP3A4 atau 3A5. Jadi, obat, jadi karena dia paling banyak memetabolisme obat, maka kita harus tahu apa saja obat-obat yang berinteraksi dengan CYP3A4 atau A5 ini, ya, dan merupakan penghambat dari enzim ini. Ya. Nah, ini adalah obat yang paling berinteraksi dengan enzim pemetabolisme CYP3A4. Ketokonazol, itrakonazol, eritromisin, dan klaritromisin. Nah, ini adalah contoh-contoh obat yang merupakan presipitan drug atau objek drugnya ya. Ini obat yang mempengaruhi dan obat yang dipengaruhi. Nah, ini adalah inhibisi dari enzim-enzim metaboliknya spesifik. Jadi kayak allopurinol, dia dengan bisa sebagai inhibisi enzim santinoksidase sehingga bisa meningkatkan kadar azathiopin, gitu ya. Nah, interaksi lainnya misalnya dengan induksi metabolisme obat. Ya, jadi obat yang larut dalam lemak atau istilahnya hipofilik, dia dapat menginduksi sintesis enzim metabolisme di hati dan mukosa saluran cerna. Nah, itu contoh-contoh obatnya itu adalah fenobarbital, phenytoin, carbamazepin, rifampicin, bahkan etanol. Nah, biasanya induksinya ini terjadi setelah 1-4 minggu, jadi dia nggak langsung. Dan itu tergantung dosis dan jenis obatnya. Nah, ini merokok, makanan yang dibakar ya, yang dipanggang ini, yang dibakar dengan arang ini, dia bisa menghasilkan suatu hidrokarbon, yang mana hidrokarbon ini merupakan zat untuk menginduksi enzim CYP1A1
1A2. Jadi kalau misalnya jika metabolitnya tidak mempunyai efek farmakologik, maka zat penginduksinya akan mengurangi efek obatnya, sehingga obat yang dosis obat yang tidak tidak efek ini akan harus kita tingkatkan ya. Ini beberapa contoh dari mekanisme kerja obat melalui induksi enzim metabolisme ya. Nah, ini adalah contoh obat-obat yang menyebabkan induksi metabolisme nih. Ini sipitan drugnya, ini objek drugnya. Nah, selain itu juga mekanisme interaksi obat yang mempengaruhi di metabolisme juga dipengaruhi oleh perubahan aliran darah ke hepar. Nah, obat yang dimetabolisme oleh hepar dengan kapasitas tinggi, artinya dia ekstraksi di heparnya sangat tinggi, sangat dipengaruhi oleh aliran darah hepar. Jadi, apabila ada obat-obat yang mempengaruhi aliran darah ke hepar, akibat dia menurunkan curah jantung, maka akan menyebabkan perubahan kadar juga pada obat-obat yang sebenarnya sangat pengaruh terhadap aliran darah hepar tersebut. Misalnya propranolol nih, propranolol ini kan obat untuk menurunkan tekanan darah, atau dia juga biasa diberikan, dia beta blocker kan, biasa diberikan pada gangguan pompa jantung, sehingga kalau diberikan propranolol pada pasien, maka dia akan menyebabkan cardiac output menurun. Nah, kalau menurun cardiac output, maka terjadi vasokonstriksi. Kalau menyebabkan vasokonstriksi, maka aliran darah ke hepar juga menurun. Karena aliran darah ke hepar menurun, obat-obat yang mempunyai EH yang sangat tinggi ini, ya ekstraksi hepar yang sangat tinggi, seperti lidokain atau nitrogliserin, maka dia akan menurun juga kadar obatnya ya. Ada juga obat-obat yang sangat bergantung pada ekstresi empedu dan sirkulasi enterohepatik. Jadi kalau obat-obat seperti benezit dan rifampicin diberikan bersamaan, dia bisa menghambat MRP. MRP ini juga termasuk dalam sistem transporter yang ada di sistem metabolisme. Nanti akan menyebabkan penurunan ekskresi dari rifampicin dalam. Nah, kalau terkait dengan mekanisme interaksi dalam hal ekskresi, biasanya akibat gangguan ekskresi ginjal, kompetisi untuk sekresi aktif di tubulus ginjal, perubahan pH urin, dan perubahan keseimbangan natrium dalam tubuh. Kalau obat-obat akibat kerusakan ginjal, obat-obat yang menyebabkan kerusakan ginjal ini jika diberikan bersama dengan obat-obat lain yang eliminasinya melalui ginjal, maka akan menyebabkan akumulasi dari obat-obat. Nah, apa misalnya obat-obat merusak ginjal dan dia misalnya kita berikan aminoglycoside, dan dia merusak ginjal. Pada keadaan orang gagal ginjal, maka akan semakin memperburuk kondisi ginjalnya, gitu ya. Karena makin buruk kondisi ginjalnya, maka ada obat-obat B yang kita berikan pada saat yang bersamaan, dia butuh eliminasi melalui ginjal karena makin rusak ginjalnya dengan pemberian obat-obat A, maka obat B nggak bisa dieliminasi. Kalau nggak bisa dieliminasi, kejadiannya apa? Ya udah terakumulasi di dalam, yang nggak keluar dari tubuh, akhirnya menyebabkan efek toksik. Nah, beda dengan tadi, kalau saya bilang obat bebas yang terikat dengan protein plasma atau lepas dari obat yang berlepas dari protein plasma, dia akan mempengaruhi efektivitas dan toksisitas. Ya. Jadi bisa meningkatkan efektivitas atau meningkatkan toksisitas, gitu ya. Obat yang sudah tahap eliminasi, apabila terjadi penurunan eliminasi, maka sudah pasti menyebabkan
toksisitas ya, karena bukan diharap sudah selesai mengalami proses metabolisme. Jadi kalau dia tidak dikeluarkan dari ginjal, maka akumulasinya pasti menyebabkan toksisitas, tidak mungkin meningkatkan efek terapi. Nah, ini contohnya, contoh obat-obat yang paling berinteraksi dalam hal ekskresi. Yang paling harus kita hafal adalah aminoglycoside. Aminoglycoside ini, jadi nanti kan harus ingat-ingat bahwa dia sangat toksik terhadap ginjal ya, sangat toksik terhadap ginjal, sehingga jangan sekali-sekali meresepkan ini pada pasien-pasien dengan gangguan fungsi ginjal. Jadi kalau pasien dengan gangguan fungsi ginjal diberikan aminoglycoside lalu diberikan AINS, maka sama-sama akan makin meningkatkan kerusakan ginjal, maka ginjalnya akan semakin rusak. Nah, kita kan tahu kalau di fisiologi itu ada sistem sekresi-ekskresi yang melibatkan tubulus ginjal. Jadi kompetisi dalam hal sekresi aktif di tubulus ginjal juga akan menyebabkan interaksi dalam hal ekskresi obat. Ya, jadi misalnya akibat kompetisi antara obat dan metabolit obat untuk sistem transport aktif yang sama, misalnya PGP, protein itu PGP ya, untuk kation anionik, dan MRP, tadi MRP itu untuk anion yang organik. Ya, jadi ini adalah sistem transport aktif yang ada di ginjal. Tadi kan yang di usus ada PGP dan OATP. Nah, kalau ada di ginjal dia ada PGP dan MRP. Nah, ini kita lihat ada substrat dari MRP ini. Ini misalnya, kita lihat ini substrat, ini penghambatnya. Apabila diberikan bersamaan, maka akan menyebabkan efektivitas atau clearance dari substrat akan menurun ya, karena dihambat sistem transportnya. Perubahan pH urin juga akan menyebabkan perubahan clearance ginjal ya, sehingga bisa menyebabkan gangguan dari ekskresi obat-obat. Obat yang asam basa lemah dengan pKa 6 sampai 12 ini, atau ada obat yang sifatnya, ini kan jenis-jenis obat, ada yang basa lemah atau asam lemah. Nggak ada obat yang asam kuat dan basa kuat, nggak ada. Ini adik-adik bisa lihat bagaimana perubahan urin akan menyebabkan ekskresi obat lain menjadi meningkat. Selanjutnya, mekanisme kerja lainnya adalah interaksi farmakodinamik. Interaksi farmakodinamik, sebelumnya ada yang mau tanya nggak? Oke, selanjutnya kita bahas tentang interaksi farmakodinamik. Interaksi farmakodinamik adalah interaksi antara obat yang bekerja pada sistem reseptor atau tempat kerja atau sistem fisiologik yang sama, sehingga terjadi efek yang sifatnya aditif, sinergistik, atau antagonistik. Artinya bisa memang seperti yang saya cerita tadi, bisa memang meningkatkan efektivitas obat, atau memang sinergik, sama-sama menurunkan tensi, atau sifatnya antagonistik. Tanpa terjadi perubahan kadar obat dalam plasma. Jadi, kalau kita bicara tentang interaksi farmakodinamik, kita tidak bicara tentang adanya perubahan kadar dari obat di plasma, tapi kita lebih bicara tentang obat tersebut pada level reseptor. Jadi, pemberian bersamaan obat A dengan obat B akan semakin berkompetisi dengan reseptor. Kalau sudah bicara dengan reseptor, maka langsung bicara pada efeknya ya, efek terapeutiknya. Kebanyakan interaksi farmakodinamik ini bisa kita duga. Kita bisa duga sama-sama bekerja pada ACE misalnya. Ya udah, kalau misalnya dia sama-sama ACE inhibitor, maka akan menyebabkan efek yang sinergistik gitu.
Ya, sehingga sebagian besar interaksi farmakodinamik ini bisa dihindarkan atau bisa didesain ya oleh dokter karena mekanisme kerjanya sama, memang ingin mekanisme yang sinergistik. Tapi biasanya kita dokter tidak pernah memberikan obat kalau untuk menghasilkan efek sinergistik, nggak pernah kita berikan obat yang bekerja pada reseptor yang sama. Misalnya untuk menghasilkan efek anti hiperglikemik misalnya. Kita nggak pernah berikan obat yang sama-sama golongannya adalah di insulin mimetik. Gitu. Nggak pernah. Jadi yang biasa kita lakukan adalah menggabungkan antara insulin mimetik dan insulin segretagogue. Gitu ya. Jadi kombinasinya dengan mekanisme kerja yang berbeda kalau kita mau efek sinergistik. Misalnya kita untuk obat antihipertensi, kita nggak pernah memberikan 2 ACE inhibitor, tapi biasanya kita memberikan ACE inhibitor dengan beta blocker. Gitu. Jadi mekanisme kerja yang berbeda. Nggak pernah kita memberikan obat yang sama mekanisme kerjanya. Ini contohnya interaksi pada level reseptor. Contohnya apa nih? Nah, ini reseptor misalnya beta 2 blocker, adrenergic beta 2. Nah, kita lihat yang agonisnya, agonis itu artinya berikatan dengan reseptor tersebut dan memberikan efek yang sesuai dengan zat yang sebenarnya berikatan, gitu ya. Agonisnya misalnya contohnya salbutamol, antagonisnya contohnya beta blocker. Nah, jadi kalau misalnya kita berikan salbutamol bersamaan dengan beta blocker non-selektif ya, kalau yang non-selektif, maka dia tuh akan dorong-dorongan. Siapa nyebabin siapa gitu ya. Kalau misalnya tujuannya adalah untuk asma, maka pasti sesak nafasnya tidak terkendali. Apabila tujuannya untuk kontrol tekanan darah, maka ya tidak terkendali tekanan darahnya mencapai target terapeutik. Gitu. Kalau misal kita berikan agonis dan antagonis untuk dalam suatu kondisi yang bersamaan. Nah, contohnya lagi ini, misalnya apa nih, histamin. Nih, misalnya H2, histamin dan ranitidin dan simetidin. Gitu. Gitu juga. Nah, interaksi fisiologik biasanya contohnya ini kombinasi obat-obat antihipertensi. Nah, itu biasanya sifatnya sinergistik atau adiktif. Ya. Nih, biasanya antihipertensi itu ditambah dengan antiinflamasi non-steroid. Nah, dia kalau misal digabungkan seperti ini, dia akan menurunkan efektivitas dari antihipertensi. Kenapa? Karena AINS ini sifatnya akan menyebabkan retensi air dan garam. Kalau retensi air dan garam, maka akan meningkatkan tensi, kan akan meningkatkan tekanan darah pasien. Sehingga kalau dia minum pun antihipertensi, maka bisa jadi efektif target terapi untuk menurunkan tekanan darahnya menjadi tidak tercapai. Ini adalah contoh interaksi fisiologi. Nah, ini aminoglycoside dengan furosemid. Ini aminoglycoside ini kan sifatnya dia nefrotoksik, tadi sudah saya bilang ya. Dan dia sifatnya menyebabkan ototoksik. Jadi menyebabkan gangguan pada telinga. Nah, kalau diberikan pada furosemid yang sifatnya akan meningkatkan sifatnya diuretik, maka aminoglycoside ini biasanya tidak maksimal terbuang karena sifatnya aliran diuresisnya. Gitu. Jadi akan meningkatkan resiko toksisitas baik di ginjal maupun di telinganya. Nah, ini nggak usah, ini terlalu dalam. Kalau gangguan mekanisme ambilan amin di ujung saraf adrenergik juga monoamin. Nanti kalau yang masih dengan monoamin, nah ini bagaimana kiat-kiatnya kita mencegah interaksi obat merugikan ya. Ini yang pertama, yang paling utama adalah bisa mungkin kita mencegah polifarmasi. Ya, jangan berikan polifarmasi kalau memang tidak ada justifikasi yang jelas. Lalu biasakan minum air putih. Kalau minum obat tuh jangan minum pakai jus, jangan minum pakai
air kelapa, tapi minum pakai air putih. Lalu harus hati-hati ketika kita sudah mulai di klinis nanti, ketika kita mulai meresepkan obat-obat yang batas keamanan sangat sempit, maka harus langsung memateri diri kita. Aku harus berhati-hati dan memperhatikan apa-apa saja jenis obat yang berinteraksi dengan obat yang batas keamanannya ini sempit. Nah, contoh-contoh obat yang batas keamanan sempit ini, obat-obat antikoagulan, digitalis, antikonvulsan, itu antiaritmia, itu batas keamanannya sempit sekali. Jadi harus sangat diperhatikan ketika kita memberi polifarmasi pada pasien-pasien yang mendapat obat ini. Nah, lalu hati-hati juga kalau kita memberi obat ini yang menghambat enzim CYP3A4. Kenapa? Karena sebagian besar obat nanti di metabolisme pada enzim ini. Nah, ini contohnya, ini sudah saya ulang-ulang ya, penghambat poten enzim CYP3A4. Jadi pasti saya tanya. Lalu pada pasien dengan gangguan fungsi hati dan fungsi ginjal, hati-hati dalam pemberian obatnya. Yang mau ditanyakan? Nggak ada. Dalam beberapa hari dalam minggu ini atau minggu depan ya, kemungkinan kan ujian lagi ya. Karena nilai kan harus masuk dalam